wabarakatuh. Shalom, kami dari kelompok. Perkenalkan, nama saya Aprilita. Saya Hadia Aminah. Saya Enla Fitri Mamora. Dan saya Ellen Yosi Siagian. Pada video ini, Kami akan menjelaskan Fenomena alih kode dan campur kode. Selamat menyaksikan. Hai, pernah gak sih kalian mendengar orang berkata, "Guys, nanti kita meeting bentar ya, cuma make sure semuanya ready." Atau tiba-tiba seseorang beralih dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Tapi menurut saya kita perlu kerjasama, and I think that's okay. Nah, fenomena itu bukan sekedar gaya-gayaan loh, itu adalah bagian dari alih kode dan campur kode. Dua fenomena yang sangat menarik dalam dunia sosiolinguistik. Dan hari ini kami akan menjelaskan fenomena alih kode dan campur kode serta solusi yang bisa kita terapkan. Yuk kita mulai. Halo teman-teman, sebelumnya teman-teman sudah pernah mendengar belum sebutan alih kode dan campur kode? Sebenarnya apa sih itu alih kode dan campur kode? Daripada penasaran, mari sama-sama kita menyaksikan video podcast tersebut. Semakin banyak yang kita tahu, semakin kita merasa kita tidak tahu apa-apa. Yep. You should try to put yourself in a room where you are the least smart or the least capable, because it means that you are the person growing the most in that room. Wow, Bilal, you ask really good questions thank you. because I'm learning about myself. Kita lagi effort sekali dengan sesuatu. Kalau hasilnya optimal ya itu wajar. Tapi Iya. kalau hasilnya luar biasa, effort kita rendah, aku malah nggak happy gitu. Karena rasanya jadi kayak we didn't earn it. Yap, gitu ya. Masuk ya. Karena udah terlalu kaku nih kan, udah terlalu kaku kan. Tadi tuh aku kayak loading bentar-bentar. Ini tuh joke ya. Iya. Iya. Dan gue tuh selalu percaya bahwa pada saat kita sekolah, kita tuh belajar cara untuk belajar. Kita belajar cara untuk berpikir, kita belajar cara untuk menganalisa dan mencari solusi, mengupas sebuah isu, mengupas sebuah titik permasalahan. Dan abis itu gimana caranya kita merespon dengan cara yang terstruktur dan logis dan apapun itulah, kritis. Buat teman-teman di luar sana yang punya krisis identitas atau crisis of the soul, ya intinya. Jadi kalian tuh misalnya Stop. Nah, pada video podcast tersebut ternyata Maudy Ayunda dan Dapa menggunakan dua bahasa loh teman-teman, yaitu menggunakan bahasa Indonesia lalu mengalihkannya atau mencampurnya dengan bahasa Inggris. Nah, ternyata hal ini merupakan fenomena alih kode dan campur kode. Hal ini sesuai dengan pendapat para ahli. Menurut Meres dan Scotten, alih kode adalah penggunaan dua ragam bahasa dalam percakapan yang sama. Sedangkan menurut Kacru, campur kode adalah praktik kebahasaan yang melibatkan penggunaan dua bahasa atau lebih secara bersamaan, di mana unsur-unsur dari satu bahasa disisipkan atau dicampurkan ke dalam bahasa lain secara tidak sadar. Lalu, apa ya perbedaan alih kode dan campur kode? Pada cuplikan video yang ini, buat teman-teman di luar sana yang punya krisis identitas atau crisis of the soul, ya intinya. Jadi nah, Maudy melakukan alih kode teman-teman karena secara sadar melakukan peralihan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Maudy mengatakan krisis identitas kemudian menggunakan kata atau dan menerjemahkannya atau menggunakan bahasa crisis of the soul, yaitu sebutan di Inggris yang berartikan krisis identitas atau krisis jiwa dan spiritual. Lalu pada yang ini mungkin nggak tahu sih banyak orang yang tahu apa enggak, tapi circle aku tuh terbilang kecil, tapi konsisten. Dalam arti nggak terlalu banyak yang keluar masuk. Oke. Jadi inner circle aku tuh itu aja. Teman-teman aku juga itu aja, ada yang dari SMA, ada yang dari kuliah, S2 juga temennya itu aja. Atau sosok teman-teman profesional juga yang deket tuh biasanya itu aja. Ya maksudnya begitu mereka cross the threshold, kita berdua jadi temen. Nah biasa itu kementing. Maudy secara tidak sadar menyisipkan kata circle, inner circle, dan cross the threshold. Ini merupakan contoh campur kode teman-teman.
Jadi sudah tahu kan apa perbedaan dari campur kode dan alih kode? Ya, benar sekali. Alih kode dilakukan secara sadar, sedangkan campur kode dilakukan secara tidak sadar. Namun ingat ya teman-teman, alih kode dan campur kode ini bukan mengenai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris saja, tapi peralihan bahasa atau pencampuran bahasa pertama dengan bahasa kedua atau lebih. Jadi jika bahasa pertamanya bahasa Indonesia, kemudian bahasa keduanya bahasa Batak, tetap berlaku ya. Sekian penjelasan dari saya. Mari sama-sama kita mendengarkan penjelasan selanjutnya mengenai penyebab, dampak, dan solusi. Nah teman-teman, dari video yang kami analisis, tampak jelas bahwasannya Maudy terlihat beberapa kali menggunakan kalimat penuh dalam bahasa Inggris, bahkan juga menggunakan kata-kata dalam bahasa Inggris. Nah, hal itu tentunya disebabkan oleh beberapa faktor. Di sini saya akan menjelaskan penyebab alih kode dan campur kode. Di mana penyebab alih kode yang pertama itu adalah ingin menyampaikan ide secara lebih tepat dan kuat. Misalnya pada percakapan yang disampaikan oleh Maudy, ia mengatakan I think we can learn from this. Nah, Maudy memilih bahasa Inggris karena ia merasa bahwa bahasa Inggris itu memiliki nuansa makna yang lebih pas untuk menggambarkan isi pikirannya. Menurut Janes Holmes tahun 2013 bahwa penutur sering beralih bahasa ketika mereka ingin memperjelas pesan, menekankan makna atau menghadiri emosi tertentu. Artinya, alih kode bukan hanya perubahan bahasa, tetapi juga strategi komunikasi untuk menghasilkan ketepatan makna dan kekuatan pesan. Yang kedua adalah penyesuaian terhadap lawan bicara yang juga sama-sama bilingual atau mungkin multibilingual. Nah, Maudy dan lawan bicaranya dalam podcast tersebut terbiasa menggunakan bahasa Inggris, sehingga Maudy merasa wajar bahwasannya mereka menggunakan bahasa Inggris tanpa takut tidak dipahami oleh lawan bicaranya. Ketiga, kebiasaan bilingual yang muncul spontan. Nah teman-teman, dalam podcast Maudy tersebut, ia sering menggunakan dua bahasa sehingga kata-kata dalam bahasa Inggris sering muncul tanpa direncanakan. Sesuai dengan pendapat Warau tahun 2015, bahwasanya campur kode sering muncul karena kondisi bilingual menyebabkan dua kosakata terbuka secara bersamaan. Akibatnya penutur mudah menyisipkan kata asing tanpa disengaja. Dan penyebab yang terakhir adalah penanda identitas sosial atau gaya bicara modern. Nah, penggunaan kata bahasa Inggris tentu menjadi bagian dari gaya komunikasi profesional Maudy. Menurut Holmes tahun 2013 bahwa penutur dapat memilih bahasa tertentu untuk menampilkan identitas sosialnya, seperti terlihat lebih profesional, lebih modern atau intelektual. Nah, hal ini menjelaskan mengapa Maudy memilih kata-kata bahasa Inggris dalam pembicaraan yang bersifat reflektif dan personal publik. Itu saja teman-teman, penyebab dari alih kode dan campur kode. Nah teman-teman, tadi kita udah membahas nih mengenai apa itu alih kode dan campur kode. Sekarang teman-teman, kita akan bahas nih apa dampak positif dari campur kode dan alih kode tersebut. Yang pertama yang kita bahas adalah dampak positifnya sebagai konten kreator, yaitu Maudy Ayunda. Jadi menurut teori pragmatik sosial Gompers tahun 1982, alih kode dapat menciptakan kedekatan dan dinamika percakapan. Banyak konten kreator, khususnya pada video tersebut, menggunakan campur kode untuk membangun suasana santai dan ekspresif. Hal ini juga dibuktikan dengan studi Universitas Muhammadiyah Tangerang tahun 2023 yang menunjukkan bahwasanya 87% pengguna Gen Z merasa campur kode membuat konten lebih menarik dan relevan bagi audiens mereka. Yang kedua adalah memperluas jangkauan audiens. Campur kode membantu konten lebih mudah dipahami oleh kelompok bilingual atau multibilingual, terutama di platform YouTube seperti yang kita saksikan bersama-sama. Hal ini terdapat juga dalam buku Fishman tahun 1972 yang menyatakan bahwa bilingualisme
memungkinkan bahasa digunakan untuk memperluas domain komunikasi termasuk media digital. Penelitian tersebut dapat juga kita lihat pada banyaknya konten kreator digital menggunakan bahasa Inggris untuk menjaring audiens internasional atau mereka yang terbiasa dengan wawancara wacana global. Yang ketiga adalah menunjukkan identitas sosial dan gaya bahasa modern. Penggunaan campur kode dapat mempresentasikan identitas modern, urban, dan global. Terdapat juga menurut teori language George Fishman yang dimana dinyatakan bahwa pemilihan bahasa mencerminkan keanggotaan sosial. Berdasarkan penelitian jurnal Humanitatis tahun 2024 juga menemukan bahwa penggunaan Instagram dan TikTok menggunakan ahli kode untuk membangun citra sebagai anak muda kreatif dan global minded. Kemudian yang keempat adalah mempermudah penyampaian makna tertentu. Beberapa istilah asing lebih ringkas, populer, dan tidak memiliki padanan tepat dalam bahasa Indonesia sehingga campur kode membantu memperjelas maksud tersebut. Kemudian teman-teman, kita akan masuk kepada dampak negatif campur kode dan ahli kode. Yang pertama adalah menurunkan kemurnian bahasa dan meningkatkan interpretasi. Konten kreator dengan banyak pengikut dapat menjadi model bahasa yang artinya digugu dan ditiru. Penggunaan campur kode secara dominan dapat mengakibatkan pengiklasan struktur bahasa Indonesia baku. Kemudian yang kedua adalah menurunkan kemampuan berbahasa baku di kalangan remaja. Remaja cenderung meniru bahasa konten kreator di sini sehingga terbentuk kebiasaan bahasa yang tidak sesuai konteks formal. Menurut HR dan Agustin tahun 2010 menegaskan bahwa input lingkungan itu sangat mempengaruhi dalam pemrograman bahasa. Dalam data penelitian studi Atmajaya tahun 2020, pada siswa SMP juga menunjukkan bahwa paparan media sosial dengan campur kode membuat siswa sulit membedakan antara bahasa baku dan tidak baku. Resiko salah makna bagi audiens yang tidak menguasai bahasa kedua. Seperti yang kita tahu teman-teman, konten kreator yang memiliki banyak sekali pengikut, jutaan pengikut itu tidak semuanya itu dapat menguasai bahasa kedua. Jadi bahasa kedua ataupun istilah asing yang digunakan oleh konten kreator tersebut. Kemudian banyak juga penelitian yang mendukung hal itu. Banyak siswa mengaku tidak relevan ataupun tidak terbiasa dengan beberapa istilah, literally, basically, dan hal-hal seperti itu. Sedangkan konten yang diunggah itu tersebar luas sampai kepada pelosok negeri yang tentunya dapat mengakses internet. Yang keempat itu kemunculan kesenjangan sosial bahasa. Penggunaan bahasa asing yang berlebihan dapat menciptakan kesan elitimasi bahasa sehingga penonton tidak menguasai bahasa kedua, merasa terpinggirkan karena mereka tidak mengerti apa pembahasannya pada saat melakukan ahli kode atau perpindahan bahasa. Yang kelima itu adalah penggeseran bahasa baku di ruang formal. Jika konten kreator menggunakan campur kode tanpa kontrol di sini, gaya bahasa ini akan terbawa ke ruang pendidikan atau ruang formal lainnya. Jadi bisa dicontohkan seperti anak-anak Gen Z tidak lagi mengatakan rapat saat ingin melakukan suatu diskusi. Mereka mengatakan meeting, kemudian print, tidak lagi menggunakan kata cetak karena dianggap itu relevan dan sering digunakan juga. Akhirnya bahasa baku yang memang sesuai dengan KBBI itu tidak lagi digunakan ataupun minim digunakan oleh generasi muda pada saat ini. Mungkin itu aja dampak positif dan negatif dari konten kreator yang terlalu sering ataupun menggunakan alih kode dan campur kode. Baik teman-teman, sekian aja nih mengenai hal tersebut. Kita akan lanjut ke topik-topik selanjutnya. Bye-bye. Sekian video dari kami, sampai jumpa.